Kali ini saya akan menunjukkan program bintang dengan pola segitiga, ya. Kita akan coba jalankan programnya, ya. Bintang, saya akan panggil bintang seperti ini. Kemudian saya akan masukkan nilai polanya, ya. Misalkan saya masukkan nilai polanya 4, maka saya akan dapatkan pola bintang semacam ini, ya. Jadi ada segitiga, ya. 1, 2, 3, 4, seperti itu. Ada segitiganya. Jadi ada 4. Kalau misalnya saya masukkan polanya, saya panggil dulu di sini bintang. Misalnya saya masukkan 8, maka saya akan dapatkan pola segitiga semacam ini. Nah, dia segitiganya makin besar, gitu ya. Kalau misalnya saya masukkan bintangnya ada 20, maka saya akan dapatkan semacam ini. Nah, gimana ya cara buatnya? Untuk membuat program segitiga, seperti yang kita lihat barusan, kita akan coba buat tulisannya dulu ya. Kita minta user untuk masukkan nilai pola, ya. Masukkan nilai pola, seperti itu. Nah, kemudian kita akan terima nilai polanya, kita akan masukkan ke dalam variabel n di sini, ya. Kemudian, nah ini dia nih yang agak tricky sedikit. Nah, sebelum kita belajar buat pola segitiga seperti tadi, kita harus benar-benar memahami cara kerja looping, ya. Jadi di sini saya akan coba buat looping sederhana dulu ya. Dari 1 to n seperti ini. Oke. Do begin, jangan lupa buat n-nya. Jadi setelah buat begin langsung buat n, jangan, supaya nggak lupa ya. Nah, di sini coba ya, misalkan saya buat seperti ini ya. Oke, saya buat seperti ini nih. Coba perhatikan, coba lihat dulu. Nah, kayak gini aja misalnya ya. Coba kita jalanin. Oh ya, saya lupa deklarasi n-nya ya. Sebentar. Saya lupa deklarasi n. var i, n integer. Nah, seperti ini. Integer. Nah, oke. Compile successful. Kita akan coba jalankan. Coba. Misalkan saya masukkan 5 seperti ini ya. Maka kita akan lihat ada 5 buah bintang di situ. Ada lihat ya, 5 buah bintang ya, tapi rapat-rapat bintangnya. Supaya ada jaraknya gimana? Saya kasih spasi 1 di sini. Iya kan? Saya kasih spasi 1 di sini. Nah, sekarang saya akan coba jalankan lagi. Misalkan saya masukkan 8 gitu ya. Oke, kita udah lihat ada 8 buah bintang. Ya, ada 8 buah bintang ya. Benar ya? Nah, coba kalau misalnya ya, ini misalnya nih. Kalau misalnya nih, write-nya saya ganti sama write learn. Nah, kayak gini. Kalau kita jalanin, apa kejadiannya? Kira-kira apa kejadiannya? Nah, kalau misalnya saya masukin 5 misalnya ya. Kalau saya jalanin jadinya gini. Ke bawah dia. Jadi write learn ya, seperti yang kita ketahui ln write learn gitu ya, itu akan mengganti baris dia, melanjutkan ke baris berikutnya gitu ya. Setelah cetak bintang dia akan melanjutkan ke baris berikutnya, cetak bintang melanjutkan ke baris berikutnya dan seterusnya. Nah, kalau kita pakai ln dia akan vertikal ke bawah tulisannya ya. Setelah dia cetak bintang, spasi, langsung ganti baris kayak gitu. Tapi kalau nggak ada ln, dia akan ke samping terus. Nah, jadi coba bayangkan seperti ini. Kita udah buat seperti ini ya. Kita udah buat, kalau ini kita jalanin. Saya balikin lagi kodenya. Kalau misalnya saya masukin 6, dia akan ke samping. Oke. Ya. Nah, sekarang coba misalkan di atas for ini ya. Saya akan buat for lagi. Saya buat J gitu ya. Dari 1 to N seperti ini. Ya. Kemudian di sini saya buat begin. Kemudian di sini saya buat n semacam ini. Kemudian si for ini akan saya masukkan ke dalam seperti ini, ya. Nah, seperti ini ya. Artinya apa ini? Artinya apa? Coba lihat. For i itu akan akan looping gitu ya, akan berputar-putar sebanyak n kali. Kemudian untuk setiap satu J, dia akan membuat sebanyak n kali. Mengerti maksudnya? Kalau misalnya n-nya ada 3, ya. N-nya ada 3, berarti J akan berputar sebanyak 3 kali. Nah, I akan berputar sebanyak 3 kali juga. Berarti untuk satu J, kita akan punya 3 buah I. Paham ya maksudnya? Untuk satu J, kita akan punya 3 I. Ketika J-nya 2, maka kita akan punya 3 I juga. Ketika J-nya bernilai 3, maka kita akan punya 3 I juga.
Nah, kita akan coba jalankan ya. Kita akan coba jalankan. Kalau programnya seperti ini. Oh iya, baru masukin variabel. Jadi kita akan kasih J di sini seperti ini. Oke, kita akan coba jalankan ya. Nah, misalkan polanya saya masukkan 3 aja ya, 3 ya. Coba saya jalankan. Oke, kita akan coba lihat. Nah, ternyata ada 9 buah bintang ya. Coba dihitung aja sendiri ya. Pokoknya ada 9 buah bintang. Kenapa 9? Karena dia 3 kali 3 ya. Kalau misalnya saya jalankan, saya kasih 4 seperti ini, maka kita akan lihat ada 16 buah bintang ya. Hitung aja sendiri ya. Nah, kemudian kalau misalnya saya jalanin lagi nih, misalnya saya kasih 6, kira-kira ada berapa bintang? Betul, ada 36 bintang. Ntar hitung sendiri aja ya. Nah, seperti itu. Jadi J di sini, I dan J di sini akan saling mengalihkan seperti itu ya. Supaya lebih jelas, coba misalkan seperti ini. Kita akan katakan seperti ini. Setiap kali I selesai mengeprint sebanyak N kali, maka kita akan menuliskan, kita akan menggambarkan tanda pagar di sini ya. Kita akan buat tanda pagar 1. Kita akan coba jalankan programnya. Coba kita lihat. Saya akan masukkan bilangannya nggak besar-besar aja ya. 3 misalnya ya. Kalau saya jalankan, coba lihat, perhatikan baik-baik. Setiap dia buat 3 bintang, kita akan kasih 1 pagar. 3 bintang, 1 pagar. 3 bintang, 1 pagar. Benar ya programnya ya? Iya nggak? Ini ada, dia akan membuat 3 buah bintang. Dan ini ada 1 pagar. Itu baru 1. Tapi kita akan ulangi sebanyak 3 kali. Makanya kita akan punya seperti ini. Iya kan? Ada 3 buah. 3 bintang, 1 pagar. Ada 3 buah, 3 bintang, 1 pagar. Nah, sekarang coba bayangkan jika write yang ini saya akan kasih write len semacam ini. Ya, saya akan kasih write len. Apa yang terjadi? Coba kita jalankan. Kalau saya masukkan angka 5, maka saya akan dapatkan pola seperti ini. Ya. Jadi kita setiap kali membuat 5 buah bintang pagar, kemudian kita akan ganti baris. 5 buah bintang pagar, ganti baris, 5 buah bintang pagar, ganti baris, dan seterusnya. Oke? Jadi kalau misalnya saya kasih 10, saya akan mendapatkan seperti ini. Kasih 20, akan dapatkan seperti ini. Oke ya. Nah, di sini kita nggak perlu bintangnya ya. Jadi kita bisa buang bintangnya, semacam ini. Ya. Kalau kita jalankan jadinya semacam ini. Ya. Oke. Kita pun bahkan nggak butuh spasinya. Ya. Jadi kalau kita jalankan jadinya kayak gini. Ya. Sebenarnya bahkan kita nggak perlu ini. Nah, sederhana sekali ya sintaksnya Pascal ya. Jadi yang kita butuhkan hanya write len-nya saja. Seperti itu. Kita hanya butuh write len-nya saja. Kalau kita jalankan, ya seperti ini jadinya. Ya. Jadi dia setelah mencetak 7 bintang, kita tidak melakukan apa-apa, kita hanya ganti baris. Seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan pola semacam ini, ya, pola semacam ini ya, kalau kita buat 6 jadi seperti ini. Sekarang saatnya kita buat segitiga. Bagaimana caranya? Nah, coba perhatikan. Pada baris pertama, ada berapa bintang seharusnya? Betul, ada 1 bintang. Ya, ada 1 bintang. Pada baris kedua, ada berapa bintang? Betul, ada 2 bintang. Baris ketiga, 3 bintang. Baris keempat, 4 bintang. Baris kelima, 5 bintang. Dan baris terakhir ada 6 bintang. Atau sebanyak nilai polanya ya. Kalau saya masuk ke 6, berarti ada 6 bintang. Seperti itu. Caranya bagaimana? Nah, sekarang kalau kita perhatikan, siapa sih yang mengatur baris di sini? Siapa yang mengatur baris? Yang mengatur baris. Maaf. Maksud saya yang mengatur kolom. Yang membuat bintang secara horizontal. Nah, yaitu si I. Iya kan? Si I. Si I ini tugasnya membuat bintang ke kanan, di arah kanan. Sedangkan J, ya, dia membuat bintang ke arah bawah. Ya, dia membuat bintang ke bawah gitu ya. Nah, berarti si I ini dia akan mengatur, si J dia mengatur baris dan si I dia mengatur kolom. Oke. Nah, karena pada kolom pertama kita akan mempunyai 1 bintang dan pada kolom kedua kita punya 2 bintang dan pada kolom terakhir kita punya N buah bintang. Ya, berarti bagaimana ya caranya supaya pada kolom pertama hanya ada 1 bintang. Jadi kita bisa merujuk pada J. Coba lihat, pada baris pertama J-nya bernilai berapa? 1, ya kan? Pada baris kedua J-nya bernilai 2.
Jadi kita bisa gantikan nilai N di sini dengan nilai J. Semacam ini. Oke? Nah, kalau kita jalankan programnya, misalkan kita jalankan, kita masukkan 5 seperti ini ya. Nah, kita akan dapatkan pola segitiga. Ya, kalau saya jalankan lagi, misalkan 8 gitu ya. Kita akan dapatkan segitiga lagi. Kalau misalnya saya kasih nih 24 misalnya ya. Wah, kita akan dapatkan pola segitiga yang sangat besar. Ini yang paling besar nih. Kalau kita jalanin lagi, misalnya 16. Ya, kita akan dapatkan pola bintang. Gitu caranya.